Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Pada pagi hari yang ceria hari ini Bapak Ibu, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu. Semoga pada pagi hari ini Anda selalu sukses dan bahagia selalu. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan memberikan sebuah sharing, dan mudah-mudahan apa yang kami sharingkan pada Bapak Ibu sekalian bermanfaat. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sharing yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan terapi akupuntur revolusioner manusia listrik. Dan kesempatan hari ini, pagi ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan dan membantu pasien yang terkait dengan sakit dan terhubung dengan masalah non medis. Bapak Ibu sekalian, pada sharing hari ini kita akan membahas kasus tentang mereka-mereka yang memiliki masalah non medis, dan kita akan bahas secara detail, dan kita akan bahas melalui video atau YouTube yang kami akan share kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Kita akan bahas tentang video tentang masalah non medis. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan bahas lebih tuntas, ini kami mengingatkan bagi Anda yang serius dan berminat kemudian tertarik dengan seminar-seminar atau diskusi-diskusi kami, sharing-sharing kami, dan Anda selalu ingin mendapatkan update, kami sarankan Anda subscribe channel kami HDR TV, di mana HDR TV ini mengupas tentang berbagai hal terkait dengan kesehatan, kemudian sharing pengalaman, kemudian motivasi, kemudian kesehatan, dan masih banyak lainnya. Dan ketika Anda notifikasi, subscribe, share, like, and comment, maka Anda akan mendapatkan informasi terupdate dan tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, karena tidak perlu bayar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai saja pembahasan hari ini. Kita akan bahas tentang salah satu video mereka yang memiliki masalah non medis. Banyak orang yang lebih familiar mengenal saya sebagai pemain film. Namun di luar kesibukan saya berkarir, saya juga Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai. Ini adalah salah satu pasien kami, di mana beliau memiliki indera luar kontrol ya, gerakan cepat nih. Dan pasien ini menyulut tidak menyadari. Nanti reaksinya dilihat. Jadi pasien ini tidak sadar bahwa beliau memiliki indera keenam, sehingga sering beliau mengalami keanehan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Salah satu contoh adalah ketika beliau lagi marah, lagi kesal, kemudian beliau berucap dan berkata, dan jadi ucapan dan kata-kata beliau itu spontanitas Allah kabulkan, spontanitas Allah ijabah. Artinya kata-kata beliau yang keluar dari hati itu berdampak negatif dan positif pada yang beliau tuju. Contohnya adalah ketika beliau lagi kesal, misalkan ada motor lewat atau kendaraan yang lewat, kemudian beliau kesal, beliau mengatakan nyungsep, jatuh. Dalam waktu ketika kendaraan tersebut langsung jatuh. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, tanpa beliau sadari, ini adalah
indera keenam yang beliau miliki, dan beliau tidak pernah belajar. Tapi kata-kata beliau ini sangat berpengaruh. Nah, kita akan lihat apa reaksi dan apa yang beliau rasakan ketika kami lakukan terapi. Tujuan terapi ini Bapak Ibu adalah ingin membantu supaya beliau lebih baik, lebih bisa mengendalikan energi yang beliau miliki. Dan mudah-mudahan apa yang kami sharekan kepada Bapak Ibu bermanfaat. Dan kita akan mulai share ini, dan kita lihat apa yang terjadi pada saat kita lakukan terapi kepada pasien tersebut. Terapi yang kami lakukan itu menggunakan teknik akupuntur revolusioner manusia listrik. Jadi teknik ini mampu mendeteksi energi negatif yang ada dalam tubuh pasien. Silakan cepat. Dua teknik. Dua. Ya. Mohon Bapak Ibu sekalian perhatikan, pada titik refleksi tertentu pada saat kami sentuh, beliau menunjukkan reaksi yang luar biasa. Artinya di dalam tubuh beliau keluar pekikan atau jeritan yang menunjukkan bahwa beliau teraniaya, tersiksa ketika dilakukan terapi ini. Sehingga nada yang keluar Bapak Ibu ini bukan suara beliau, tapi suara yang ada dalam diri beliau. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kami terapi, spontanitas ibu ini melakukan reaksi, dan beliau menunjukkan kemarahan yang luar biasa terhadap kami. Beliau mengeluarkan satu gerakan berupa jurus, dan kalau diperhatikan jurus yang beliau keluarkan adalah beliau mengeluarkan jurus ular. Nah, berdesis, karena beliau sempat berdesis. Nah, ini. Dan suaminya di sebelah kanan, di depan, di samping beliau itu kaget melihat kondisi istrinya, karena yang beliau tahu, beliau tidak pernah mengeluarkan jurus ini. Yang ada pernah mengalami gerakan seperti jurus-jurus harimau. Ini kalau yang ular katanya belum pernah lihat, dan baru kali ini beliau melihat. Dan perlu kami ketahui, perlu kami sampaikan Bapak Ibu ini tidak pernah belajar bela diri atau belajar kanuragan, tidak pernah. Tapi beliau memiliki itu. Nah, kita perlu bahas lebih detail Bapak Ibu sekalian. Ya, gerakan-gerakan yang beliau tunjukkan pada kami itu gerakan-gerakan seolah-olah beliau menantang. Kemudian kami tidak melakukan gerakan yang spontanitas, artinya kami harus berhati-hati karena gerakan ini sangat berpengaruh terhadap pasien dan kami. Jadi kita tidak ingin terjadi sesuatu, sehingga yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati. Jadi Bapak Ibu, ketika kami ingin mengendalikan beliau, kami harus segera merespon atau memberikan masukan atau memberikan kata-kata supaya beliau ingat kepada Yang Maha Kuasa, istighfar, astagfirullahaladzim, dan itu terus kami lakukan. Dan kami ingatkan, dan suaminya menepok pundak istrinya, tepok. Kenapa ditepok? Supaya beliau langsung sadar. Jangan sampai energi yang ada di dalam tubuh pasien tersebut atau ibu ini itu mengendalikan dirinya.
Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melakukan terapi pasien tersebut, dan kami perlu ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, berusahalah untuk tidak berhadapan langsung, artinya bertatap muka. Jika Anda seorang terapis, Anda harus mengalihkan pasien untuk tidak langsung berhadapan dengan wajah Anda, diminta untuk lihat ke kiri atau ke kanan, atau di belakang tubuh pasien atau ibu ini. Coba Anda perhatikan Bapak Ibu, karena kalau kita berhadapan langsung, biasanya beliau akan marah pada saat kita lakukan terapi. Pokoknya apapun jadi lihat sana ya. Saya nggak boleh ngomong. Lihat saya. Lihat saya. Jangan lihat saya. Jangan lihat saya. Berasa lepas. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kami melakukan terapi di bagian tengah antara mata dan antara kedua belah mata, di tengah-tengah, di di atas hidung, itu adalah pusat energi yang beliau miliki. Pada saat kami melakukan terapi di bagian itu, Bapak Ibu, beliau menunjukkan reaksi yang luar biasa. Dan itu adalah tempat masuknya atau tempat energi yang beliau punya, sehingga beliau bisa mengendalikan melalui pusat tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang memiliki kemampuan indera keenam, itu biasanya orang tersebut itu punya fokus yang tinggi sekali, dan tingkat fokusnya beliau itu ada di sebelah mata, di tengah-tengah antara mata. Jadi tengah-tengah di Bapak ini antara mata kiri dan kanan, itu di tengah-tengah itu pusatnya. Jadi kalau Anda berhadapan dengan orang tersebut, jangan sampai Anda langsung bertatap muka. Jadi kalau misalkan Anda tidak kenal, tidak mengetahui, tidak ingin menghindar, ya Anda harus membuang. Tapi kalau misalkan pas saat bertatap wajah, Anda cepat-cepat Anda menunduk. Ini supaya tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kami melakukan terapi di pusat antara mata tersebut adalah kami bertujuan untuk memperbaiki, menetralisir energi negatif yang ada di tubuh pasien, dan syukur-syukur kami bisa mengembalikan ke posisi semula atau ke posisi normal. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Siapa yang berasa sih? Ya, apa sih? Ini ngawal kita. Oh, tadi kan pas Abah pegang cepet gitu kayak percikan api gitu ya, tapi putih kayak lasan gitu ya. Dia bentuknya itu bukan muter-muter gitu, bukan. Sekarang ibu nggak ada sana. Ya, Bapak Ibu, itu terapi titik yang kami lakukan, terapi di antara kedua belah mata, di jidat, Bapak Ibu. Nah, ini terapi yang kedua. Nah, terapi yang kedua ini berfungsi adalah untuk menetralisir kondisi energi yang ada di tubuh pasien. Jadi pasien kita di belakang pasien, beliau langsung menghadap ke depan dan kita di belakang beliau.
Jadi kita lakukan kepada pasien tersebut Bapak Ibu supaya beliau menjadi normal, bisa kembali energinya menjadi positif kembali. Coba kita simak Bapak Ibu sekalian. Dikit, nolongin bini apa? Ya makanya jangan dipegang. Jangan dipegang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah dengan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Luar biasa Bapak Ibu. Pada saat titik itu kami tekan berapa menit, berapa detik mama, bukan berapa menit, tapi berapa detik Bapak Ibu, beliau luar biasa kesakitan. Dan mudah-mudahan yang kami lakukan ini langsung bereaksi. Artinya energi negatif yang ada di dalam tubuh pasien ini sedikit banyak berkurang. Dan yang terjadi Bapak Ibu, masih ada sisa sedikit ketika kami lakukan itu, dan beliau langsung merespon. Sempat beliau melakukan gerakan, setelah itu melakukan gerakan, dan kami langsung mengambil suatu tindakan Bapak Ibu pada pasien tersebut. Kami arahkan suruh tarik nafas, kemudian istighfar, dan beliau langsung. Dan pada saat kami arahkan untuk istighfar, kemudian mengingat Allah, kemudian bersyahadat, itu kami arahkan supaya beliau tidak dapat artinya tidak masuk kembali energi yang negatif tadi. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kami berikan arahan untuk bersyahadat dan bersalawat Bapak Ibu, beliau mengikuti. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, energi positif negatif yang ada dalam tubuh pasien atau ibu ini itu berkurang banyak sekali. Dan ini kami bersyukur, senang sekali bisa membantu beliau untuk minimal mengurangi apa yang beliau rasakan. Injek aja Bu. Ini lepas. Ya, mudah-mudahan apa yang kami share tentang pengalaman ibu yang tadi yang kita terapi itu bisa membantu, atau minimal Anda bisa berpikir bahwa indera keenam atau indera 6 yang ada di dalam tubuh manusia itu tidak baik. Kalau kami mengatakan tidak baik, karena apa? Itu sangat mempengaruhi kehidupan beliau sehari-hari, atau bisa mempengaruhi kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki indera keenam, entah itu didapat dari belajar, entah itu didapat dari titisan, atau diberikan dari orang-orang dulu kepada diri kita, saran kami Bapak Ibu, hal-hal seperti itu Anda harus lepas, supaya Anda tidak terganggu dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, Anda bisa memahami bahwa energi positif itu adalah energi yang ada di dalam tubuh yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi percaya diri, dan Anda harus memiliki kemampuan itu, bahwa kita sudah diberikan kemampuan yang luar biasa dari Allah kepada kita untuk mengolah energi tersebut. Jadi kita tidak perlu belajar lagi, kemudian kita diberikan atau dikasih sama orang-orang tertentu, atau diberikan sebuah benda yang konon katanya bisa membantu kewibawaan, rezeki dan lain-lain. Tapi itu terlepas itu semua Bapak Ibu sekalian, intinya kami berharap Bapak Ibu tidak mencoba atau memberikan satu masukan ke dalam tubuh Bapak Ibu sekalian hal-hal yang bersifatnya negatif.
Baik Bapak Ibu, kita selesaikan dulu yang pertama selesai, kita anggap selesai Bapak Ibu. Jika Anda masih berminat dan tertarik untuk membahas tentang itu Bapak Ibu, boleh Anda komen di kolom komen di channel kami Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas yang berikutnya tentang ini adalah kasus yang kedua, yaitu seorang ibu atau seorang wanita yang memiliki masalah pola istirahat Bapak Ibu. Beliau tidak bisa tidur sampai jam 1, jam 2. Jadi beliau bisa tidur setelah jam 1 atau jam 2. Dan itu dilakukan setiap hari. Sehingga pagi harinya beliau mengalami kelelahan luar biasa. Pada saat kami melakukan terapi pada pasien tersebut Bapak Ibu, beliau secara diagnosa beliau tidak memiliki masalah. Artinya kesehatan yang beliau rasakan itu tidak ada masalah. Artinya beliau aman-aman saja. Dan kami berharap Bapak Ibu, ketika kami melakukan diagnosa kepada pasien tersebut, kami mengatakan bahwa beliau sehat dan beliau tidak ada masalah. Tapi pada kenyataan Bapak Ibu, beliau memiliki masalah tidak bisa tidur. Ya. Coba kita lihat video tersebut Bapak Ibu. Ya, Anda perhatikan Bapak Ibu sekalian, pada saat kami menyentuh bagian tangan itu baik dari jari jempol sampai jari kelingking, beliau merasakan sakit yang luar biasa. Jadi kami mengatakan kepada pasien tersebut bahwa beliau dalam kondisi sehat walafiat. Jadi di terapi akupuntur revolusioner manusia listrik itu metode terapinya sangat berbeda dengan refleksi atau totok saraf dan lain-lain. Kalau di akupuntur revolusioner manusia listrik, pada saat kami menyentuh bagian titik-titik refleksi itu, kalau beliau dinyatakan sehat, pada saat kami pegang tangan, jempol dan lain-lain itu pada saat kami pegang itu beliau merasakan sakit yang luar biasa. Itu artinya bahwa pasien tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kami pegang tangan beliau dan beliau merasa tidak sakit, itu artinya beliau dalam kondisi tidak sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kami periksa Bapak Ibu, kondisi beliau itu tangan jempol sampai kelingking itu sakit semua. Ini artinya bahwa beliau dalam kondisi sehat walafiat. Tahan. Ini anu ya Bu, pernah kejadian ini diserang berapa kali? Pernah diserang? Ya, diserang ini ya, murni Non medis. diserang ini. Tapi nggak tinggal. Nggak tinggal. Justru
dia tetap ya Bu. Jadi Bapak Ibu, kami dan pasien beserta teman-teman di sekitar ruang terapi itu kaget sekali karena secara terapis beliau mengalami kondisi tubuh yang sehat walafiat. Tetapi secara non terapis beliau mengalami sakit, artinya beliau sakit kepala, kemudian tidak bisa tidur, vertigo dan lain-lain. Jadi kita sempat bahas apakah beliau memiliki energi negatif yang disebabkan oleh dalam diri tubuh beliau, atau di dalam tubuh beliau pernah dikirim orang lain untuk supaya beliau memiliki masalah dengan kesehatan. Nah, kita akan bahas lebih jauh. Ini kawan-kawan, ini ada orang yang suka pisau ya. Belum merit tuh Pak. Merit. Tahan. Tekan kakinya tekan. Tahan. Ini penyumbatan. Makanya Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kami menekan bagian pelipis sebelah kiri dan sebelah kanan, beliau tidak merasakan sakit, sehingga kami menarik kesimpulan bahwa beliau ada penyumbatan. Untuk sementara kami mengambil kesimpulan tersebut. Tetapi ketika kami bahas lebih jauh lagi, kami sempat kaget karena Bapak Ibu, biasanya kalau ada penyumbatan di bagian pelipis kanan dan kiri, itu tangan dari jempol sampai kelingking itu biasanya pasien tidak mengalami sakit, tetapi pasien ini merasakan sakit. Jadi kami sempat bertanya-tanya, apakah ini murni karena penyumbatan atau karena pengaruh energi negatif. Jadi kita masih terus menggali apa yang terjadi sesungguhnya di dalam tubuh pasien ini. Ini gampang masuk ini bilang ke buat ibu. Ini penyumbatan ya Pak. Kayaknya dingin. Jadi kami ulangi kembali Bapak Ibu sekalian, pada saat diterapi tangannya pada saat kita sentuh itu sakitnya luar biasa. Tapi ketika kami sentuh di bagian kepala, beliau tidak merasakan sakit. Sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa beliau memiliki sakit dan bermasalah terkait dengan energi yang dikirim dari orang yang tidak bertanggung jawab kepada diri beliau. Kesimpulan ini kami ambil karena antara titik refraksi yang kami sentuh itu tidak terhubung langsung dengan penyumbatan di wilayah kepala. Sementara pada saat kita menyentuh di bagian kepala, beliau memiliki penyumbatan. Jadi kami mengambil kesimpulan bisa jadi ini disebabkan karena ada orang yang tidak suka dengan beliau, atau secara psikologi beliau punya masalah dengan gangguan pikiran. Ya, kita bahas lebih jauh. Kita akan simak Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan gerakannya. Gerakan yang beliau tunjukkan pada kami itu gerakan yang menunjukkan bahwa beliau sehat.
Jadi jempol, telunjuk, jari manis, jari tengah itu pada saat kami sentuh beliau sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Ya, pada saat kami menyentuh bagian kepala Bapak Ibu, beliau pun menunjukkan reaksi yang luar biasa. Beliau tidak merasakan sakit. Padahal bagian tersebut adalah pada saat kita sentuh bagi orang yang sehat itu sakitnya luar biasa. Tetapi ini beliau tidak merasakan sakit. Sehingga kami ambil kesimpulan beliau punya masalah dengan gangguan pikiran dan energi negatif yang dibuat oleh orang ke pasien tersebut. Maka bayangin Bapak Ibu, energi listrik itu kita salurkan di bagian kepala. Dia tidak ada reaksi sama sekali. Padahal bagi orang yang normal Bapak Ibu, pada saat kita berikan sentuhan di bagian kepala itu sakitnya luar biasa. Nah, ketika kita sentuh dan dia mengalami sakit luar biasa, itu artinya bahwa di bagian kepala itu tidak ada penyumbatan. Tapi ini terjadi luar biasa. Ini kita mengatakan beliau ada penyumbatan. Karena kami tidak percaya dan kurang yakin, Bapak Ibu kita coba lagi terapi dengan memegang bagian kepalanya. Sempat Bapak Ibu sekalian, pasien ini kami minta untuk membuka bagian kepala supaya kami bisa menyentuh. Dan Bapak Ibu sekalian, pada saat yang kami lakukan itu pasien ini tidak ada reaksi sama sekali. Lihat, perhatikan Bapak Ibu, tangan kami memegang di bagian kepalanya. Bikin sakit kepala, penyumbatan. Iya. Tidak ada sakit sama sekali. Ya, ini Bapak Ibu, perhatikan. Ibu ini, pasien ini tidak merasakan sakit sama sekali pada saat kami sentuh bagian kepala. Luar biasa. Tekan, kami merasakan luar biasa. Biasanya pasien kami ketika kami sentuh bagian itu beliau menjaga dan apa namanya reaksi beliau adalah spontanitas, pasti tidak mau diterapi lagi. Tapi ibu ini atau pasien ini itu pada saat kami sentuh beliau tidak sehingga kami tekan terus dan akhirnya Bapak Ibu beliau menangis dan bersedih karena apa yang dia rasakan itu luar biasa. Sok nangis dia kan. Dipakai dikatnya tuh. Dia bersedih sekali Bapak Ibu karena kondisi beliau seperti ini. Saya nggak tahu medianya apa, cuma dia di Dan panjang ini. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang sengaja memberikan negatif pada sebuah ini dilaksanakan karena masalah sekali mengatasi pasien ini Bapak Ibu. Ya kan dikunci. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami garis bawahi Bapak Ibu, siapapun Anda yang memiliki kemampuan, kami sarankan jangan Anda menggunakan energi yang Anda miliki untuk hal-hal yang negatif atau istilahnya itu Anda punya kemampuan tetapi membantu atau menyerang orang-orang baik. Jadi kasihan buat mereka yang mengalami seperti itu karena pada saat kita melakukan terapi itu sakitnya luar biasa dan sulit sekali untuk disembuhkan. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan melalui video ini Bapak Ibu, bagi mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, mohon kiranya tidak menyalahgunakan
kemampuan tersebut untuk mencederai orang-orang yang seharusnya tidak dicederai. Baik Bapak Ibu, kita lihat video berikut selanjutnya. Buka lagi. Saya mau bersihkan aja Bu ya. Karena ini agak karena kalau kepalanya sakit harusnya ini sakit. Kalau sakit ada masalah ini harusnya nggak sakit. Nggak sakit semua. Sakit semua karena ini. Nah ini. Jadi di pusatnya malah bukan tahan ya. Kalau sakit nggak bisa bilang saya. Teriak tuh bang. Tekan buka tuh. Ini kepala ya. Kita cek ya. Problem. Kalau bang kepala nggak masalah. Nggak masalah. Cuma kepalanya nggak masalah. Ya, Bapak Ibu, setelah kami lakukan terapi pertama kali di pagi hari, tepatnya kurang lebih jam 10 pagi hari. Nah, berikutnya kami terapi berikutnya di siang hari atau setelah sholat asar. Sebelum kami melakukan terapi Bapak Ibu, sebelum melakukan terapi terhadap pasien tersebut, kami memberikan daun-daunan untuk menetralisir energi negatif. Daun yang kami berikan adalah berupa daun kelor dan bidara. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah kita lakukan terapi daun, pasien ini mengalami perubahan yang luar biasa, dan alhamdulillah Bapak Ibu, kami bersyukur energi yang ada di kepala beliau berangsur berkurang. Artinya pasien ini mengalami banyak perubahan menuju perbaikan. Kita perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah kami sentuh bagian kepalanya, setelah kita berikan daun kelor dan daun bidara, itu alhamdulillah Bapak Ibu, pada saat kami sentuh beliau merasakan sakit luar biasa. Dan ini artinya bahwa Bapak Ibu, beliau mengalami perubahan yang luar biasa cepatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah beliau merasakan sakit yang di awal terapi pertama kali tidak merasakan sama sekali sakit. Sekarang beliau merasakan sakit yang luar biasa, dan kami bersyukur karena kondisi beliau menjadi lebih baik. Sempat kaget lah melihat kondisi ini Bapak Ibu, dan kami berharap tidak terulang kembali, dan mudah-mudahan beliau segera memiliki jodoh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Kan bisa terus Mau kering lagi. Penasaran kering lagi. tadi makan nggak ngerasa sakit. Kenapa bisa ketawa? Kalau ampun itu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ulang kembali bahwa jika di bagian kepala diterapi dan mengalami tidak sakit, jadi pada saat kita terapi tidak mengalami sakit, berarti beliau memiliki penyumbatan di bagian wilayah kepala. Jika kita cek di bagian tangan, jempol sampai jari kelingking, dan beliau juga tidak sakit, ini indikator bahwa siapapun Anda ketika itu tidak sakit, berarti itu gejala stroke, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika di bagian jempol dan telunjuk itu rasakan sakit, dan di wilayah di kepala juga tidak sakit, itu artinya beliau kondisi normal. Jadi Bapak Ibu, beda dengan energi negatif. Bagian jempol sampai telunjuk kelingking kita sentuh itu beliau mengalami sakit, tapi di wilayah kepala beliau tidak mengalami sakit. Ini artinya bahwa ketika Anda mengalami seperti itu, beliau berarti ini pengaruh dari energi negatif. Wajahnya Udah mulai. enggak serius. Apa di komentar ya? Komentarnya gimana? Udah, yang lain udah dikomentari. Ribut banget sih. Iya, sosok sih. Gimana Pak komentar Pak? Kan pertama waktu ketemu beda. Sekarang nih ada daya tarik ya? Kalau dipasangin ada daya tarik nggak? Nih kita kan bahasa preman. Seger aja, seger. Masya Allah. Kan? Apa namanya? Kalau kepala sakit. Padahal itu kalau orang bahasa kalau saya lagi itu sudah sakitnya luar biasa. Kalau orang lagi sakit paling luar biasa. Yang tadi tuh. Sakitnya deh kalau orang bilang. Kalau Ditekan, udah tekan banget dah. kalau di Bisa dicabutin, full power. cabutin dulu satu-satu gitu. Full power. Kayaknya sudah dicabut tapi dia masih bertahan. Dicabut masih bertahan. Dan pas ditekan Tapi secara sesuatu. itu yang saya aneh. Itu saya aneh. Nah, kenapa saya melihatnya itu aneh? Karena penyumbatan. Nah, harusnya kalau dia penyumbatan di sini di Indikator dia berarti sakit ya. ini nggak sakit, ini nggak sakit. Nah, jatuhnya stroke. Jadi stroke. Lama. Jadi stroke karena kolesterol dan darah tinggi. Dan stroke karena penyumbatan kolesterol dan darah tinggi. Harusnya stroke. Harimau. Belanjanya harimau. Ya, Bapak Ibu sekalian, terapi yang pertama sudah, yang kedua sudah, dan ini terapi yang ketiga. Nah, ini seorang karyawan di sebuah perusahaan. Beliau juga memiliki indera keenam, Bapak Ibu. Beliau merasakan kejadian yang aneh, dan salah satu kejadiannya, Bapak Ibu, beliau merasakan di tempat tidurnya beliau, tempat tidur istirahatnya beliau itu sering didatangi makhluk berupa binatang. Binatang ini tersebut adalah berupa macan. Itu ada yang kecil dan ada yang besar, Bapak Ibu. Dan itu beliau rasakan sewaktu-waktu macan itu masuk ke dalam kamar dan beliau melihat gerakan itu. Dan banyak orang menyampaikan tentang kondisi beliau karena beliau merasakan hal-hal yang aneh. Ada beberapa orang yang memberikan masukan bahwa beliau juga memiliki kemampuan yang luar biasa, indera keenamnya, sehingga Bapak Ibu secara fisik beliau sehat-sehat saja, tapi secara non fisik
beliau punya masalah dengan tingkat emosi yang tinggi sekali. Jadi beliau mudah marah, mudah kesal, dan beliau merasa terganggu. Ya, kita akan simak Bapak Ibu penjelasan yang beliau rasakan. Buat wujudnya sering ke stadion, Sering ke stadion. Bandung. iya Jokowi ternyata dia pendampingnya lagi didampingi sama intinya katanya dia nggak mau terungkap dari dirinya, Nahan. padahal dia sudah nunjukin bahwa ini ada. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena kami tidak menayangkan kondisi saat beliau kami terapi, karena kondisinya luar biasa Bapak Ibu, jadi kayak kami tidak sempat tayangkan. Tapi intinya Bapak Ibu, pasien ini mengalami masalah dengan indera keenam, dan luar biasa beliau akhirnya memahami bahwa beliau memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga kami menyarankan kepada beliau Bapak Ibu supaya beliau harus berhati-hati mengelola energi indera keenam yang ada dalam tubuh beliau. Jadi syukuri saja karena beliau tidak pernah belajar, tetapi beliau memiliki kemampuan itu. Jadi diolahlah energi tersebut menjadi lebih baik sehingga tidak mempengaruhi terhadap kesehatan, emosi, karir dan lain-lain. Dan ini masukan buat beliau, dan beliau menerima dan beliau sudah bisa merasakan manfaatnya. Baik Bapak Ibu, kami sudah berikan penjelasan secara detail terhadap sharing pada pagi hari ini tentang energi positif dan negatif yang ada dalam tubuh pasien kami. Mudah-mudahan apa yang kami sharingkan pada Bapak Ibu bermanfaat, dan Ini dari rajanya harimau ya paling berkembang ya. Paling berkembang itu saya nggak. bahwa sharing yang kami berikan ke Bapak Ibu ini bertujuan hanya berbagi pengalaman. Jadi kami sebenarnya tidak memiliki kemampuan khusus, tidak memiliki ilmu kanuragan, dan kami tidak memiliki hal-hal yang berbau metafisika, supranatural, tapi hanya bisa melakukan terapi, itu pun hanya menggunakan teknik terapi akupuntur revolusioner non-dualistik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sharing pada pagi hari ini, saya akan berbagi informasi saja tentang sebuah buku yang layak Anda miliki. Buku ini adalah The Seven Manpower. Buku ini bercerita tentang bagaimana mengelola kekuatan pikiran dan sedikit membahas tentang kekuatan hati. Buku ini mengupas tuntas bagaimana menyelesaikan masalah mental blocking. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa salah satu penyebab orang tidak berhasil dalam kehidupannya adalah mereka memiliki masalah dengan mental blocking. Dan mental blocking Bapak Ibu sekalian itu berawal dari kehidupan beliau di awal beliau lahir di muka bumi ini.
Jadi Bapak Ibu sekalian, mental block itu ternyata sudah ada atau sudah dirasakan mereka sejak kecil. Jadi Bapak Ibu, mental block ini Bapak Ibu itu sangat mempengaruhi terhadap menggali potensi pada diri kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka yang memiliki masalah mental block, dan biasanya Bapak Ibu mental block itu terkait dengan masalah dengan trauma, kesal, benci, dendam, kemudian memiliki kesal luar biasa pada orang lain, dendam yang luar biasa, kemudian trauma yang luar biasa, dan itu atau kejadian-kejadian yang membuat beliau sakit hati, marah, kesal, atau beliau merasa tertindas, tersakiti, itu ternyata mempengaruhi terhadap perkembangan mereka atau terhadap perkembangan diri orang tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, buku ini membahas secara tuntas bagaimana menyelesaikan mental block secara tuntas. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan mental block itu, maka sudah dipastikan Bapak Ibu sekalian memiliki kemampuan yang luar biasa. Biasanya orang-orang yang sudah bisa menyelesaikan masalah mental blocking itu mereka bisa memiliki kemampuan khusus. Dan kemampuan itu di atas rata-rata Bapak Ibu. Secara keterampilan, beliau memiliki keterampilan lebih dari 3 keterampilan atau 5 kali 5 keterampilan. Jadi orang-orang yang sudah bisa menyelesaikan mental blocking biasanya memiliki kemampuan tersebut. Dan salah satu buku The Seven Manpower ini ditulis sangat singkat sekali, dengan kekuatan hati dan pikiran itu dalam waktu sangat singkat. Buku ini bisa diterbitkan karena salah satunya adalah menyelesaikan masalah mental blocking. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka yang sudah bisa menyelesaikan mental blocking, selain beliau memiliki keterampilan, juga memiliki kemampuan berbahasa. Jadi biasanya Bapak Ibu, mereka memiliki kemampuan berbahasa lebih dari 1. Kalau bahasa daerah, bahasa Indonesia itu sudah biasa, tapi beliau memiliki kemampuan lebih dari 1 dari bahasa internasional, baik bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Bahkan mereka mampu memiliki kemampuan untuk menghafal dan mengingat. Jadi banyak orang-orang yang hafiz Al-Quran 30 juz karena mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu bisa menyelesaikan masalah mental blocking. Jadi Bapak Ibu, saran kami pada Bapak Ibu sekalian, miliki buku ini, karena buku ini akan membahas tuntas bagaimana menyelesaikan berbagai masalah yang Anda hadapi. Dan buku ini mengupas tuntas tentang kekuatan otak kiri dan otak kanan. Jadi Bapak Ibu, kita kupas tuntas tentang kekuatan pikiran, baik otak kiri dan otak kanan. Jadi bagaimana mengelola otak kiri dan bagaimana mengelola otak kanan sehingga Anda menjadi orang-orang yang sukses di kemudian harinya. Dan kami yakin Bapak Ibu bisa membeli buku ini sangat murah sekali. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika Bapak melakukan pembelanjaan atau melakukan pembelian buku ini, kami sengaja menyisihkan 20% dari pembelanjaan Bapak Ibu dengan harga 125.000. Itu digunakan untuk membantu banyak orang. Di antaranya adalah buat mereka-mereka yang anak yatim piatu, menghafal Al-Quran, dan bisa jadi masjid-masjid yang membutuhkan biaya untuk pembangunan. Jadi membaca buku, membeli buku sambil beramal. Jadi Anda beli buku ini dan rasakan manfaatnya dan dapatkan amal jariahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap segera miliki dan hubungi kami. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika sharing pengalaman ini bermanfaat dan ini berguna untuk Bapak Ibu sekalian, silakan share, like, and comment video ini. Jangan lupa subscribe, karena notifikasi Anda
akan membantu informasi atau update materi-materi berikutnya. Mudah-mudahan Anda share, like, and comment serta subscribe ya, biar bisa memotivasi kami untuk men-sharingkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Jangan lupa ya,